Aku jadi gininya coachnya. Oke. Kengken ya, go it ya. Ah, Oke. Selamat siang, Bu Surya. Selamat siang, Bu Ayu. Silakan duduk, Bu Ayu. Oh iya, Bu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya, Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Eh, baik, Bu. Jadi begini, Bu Surya. Saya ada keperluan sedikit dengan Ibu. Iya, Bu. Apakah hari ini Bu Surya ada waktu? Iya, boleh sekali, Bu. Dengan senang hati saya berdiskusi dengan Ibu. Ngomong-ngomong, Bu Ayu, kira-kira ada apa nih? Atau ada hal yang ingin kita diskusikan? Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Surya karena atas waktunya sudah mau mendengarkan akan cerita saya hari ini. Hmm. Iya, sama-sama, Bu Ayu. Jadi hal yang saya ingin diskusikan dengan Bu Surya mengenai keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di kelas, Bu Surya. Wah, menarik sekali, Bu, eh, topiknya ini. Kemudian apa yang ingin Bu Sri dapatkan dari pembicaraan kita sekarang, Bu? Hmm. Saya ingin mendapatkan ide dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Misalnya, jadi ada beberapa murid di kelas saya tuh masih ada yang aktif, terus ada yang masih diam. Jadi, gimana caranya saya tuh kadang bingung melihat siswa tuh hanya itu-itu saja yang aktif, sedangkan yang lainnya tidak aktif. Jadi, ketika diskusi berlangsung, padahal saya sudah mencoba untuk memancing siswa tersebut agar mau aktif di dalam kelas. Tapi saya merasa bingung apakah saya dalam memberikan materinya yang kurang atau cara penyampaian pembelajaran saya yang kurang menarik, Bu Surya. Oh, jadi Ibu ingin berdiskusi tentang ide-ide dalam meningkatkan keaktifan murid dalam proses pembelajaran ya, Bu. Yang mana tadi Ibu merasa bahwa murid-muridnya itu eh, itu-itu saja yang aktif ya dalam pembelajaran di kelasnya, Ibu. Ya. Iya benar sekali Bu Surya. Ngomong-ngomong, Bu Ayu bisa mendeskripsikan lebih jauh eh, terlebih dahulu ide-ide yang Ibu maksudkan itu untuk meningkatkan keaktifan pembelajaran di kelas seperti apa? Ide-ide saya yang saya maksud ini bagaimana cara proses pembelajaran itu menjadi menarik, Bu. Jadi sehingga murid itu udah lebih nyaman terhadap materi atau ketika diajak diskusi itu biar menjadi aktif. Jadi saya ingin mengajak murid terlebih dahulu tuh misalnya dalam hal materinya gimana, terus gimana saya lihat gaya belajarnya, minat belajar anak-anak sendiri itu. Kemudian kan setiap anak-anak kan berbeda karakternya. Ada yang suka menggambar, kemudian ada yang terus menonton video, kemudian ada yang suka menulis di kelasnya seperti itu. Nah, kalau sekarang pembelajarannya terus disamakan, jadi itu yang membuat mereka kurang aktif, Bu. Eh, dari yang Ibu sampaikan itu, kenapa Bu Ayu bisa mengatakan murid tersebut kurang aktif, Bu? Kemarin saya ajak anak-anak diskusi itu hanya beberapa yang masih aktif, terus ada sisanya tuh hanya diam saja. Padahal saya sudah pancing, tetapi mereka tetap saja diam. Oh, jadi Ibu merasakan adanya perbedaan ya, Bu, di antara murid-murid Ibu itu. Jadi mungkin perbedaan apa lagi yang Ibu rasakan selain itu? Jadi setiap pada saat sesi
diskusi misalnya dalam hal kelompok itu kan ada beberapa pertanyaan saya ajukan dan hanya saya terlihat tuh hanya itu saja, anak-anak itu saja yang bisa menjawab. Nah, kan yang lainnya diam, jadinya kegiatan di kelas tuh terasa sepi, Bu Surya. Hmm, Oke, terus kalau begitu sekarang rencana Bu Ayu seperti apa nih kelanjutannya? Apa ya, Bu ya? Mungkin dalam proses saya akan menyusun proses pembelajaran yang mengakomodasikan kebutuhan siswa, mungkin atau gaya belajar murid, kemudian dengan cara memetakan gaya belajar muridnya, baik itu auditorio, eh, visual atau kinestetiknya. Kemudian seperti juga hal yang saya kan di kelas kan menanyakan video, kemudian memberikan rekaman ataupun melaksanakan praktikum di kelas. Jadi dengan mengakomodasikan kebutuhan siswa atau gaya belajar tersebut, mungkin akan membuat siswa itu tertarik dalam hal mengikuti proses pembelajaran di kelas. Jadi adanya motivasi juga dalam kelas. Jadi dengan itu dapat meningkatkan keaktifan murid dalam proses pembelajaran, Bu Surya. Wah, menarik sekali nih, Bu. Jadi, Ibu ingin mengimplementasikan pembelajaran tersebut terlebih dahulu memetakan kebutuhan murid, ya, Bu. Ya, benar sekali, Bu. Nah, Bu Ayu, kira-kira apa nih yang nantinya dilakukan setelah kegiatan diskusi ini, Bu? Saya akan membuat perencanaan terlebih dahulu, kemudian memetakan kebutuhan murid agar pembelajaran dapat mengakomodasikan kebutuhan murid tersebut, Bu. Dan juga dalam pelaksanaan saya akan membuat proyek dari materi pembelajaran, kemudian yang disesuaikan dengan materi yang akan digunakan. Kebetulan juga nanti juga memenuhi kebutuhan murid. Jadi dalam hal ini proyek itu akan dipresentasikan, Bu. Dari yang ditampilkan itu nanti kita ketahuan minat murid, apakah dia lebih antusias mengikuti pelajaran atau sama sekali tidak ada peningkatan. Tapi saya yakin murid akan mau mengikuti pembelajaran dan adanya peningkatan, Bu. Hmm, jadi dari apa yang Ibu sampaikan ini, berarti Ibu akan memberikan kebebasan pada murid untuk apa namanya belajar sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, ya, Bu. Ya, benar sekali, Bu. Kurang lebih demikian ya, Bu. Ya, kurang lebih demikian juga, Bu. Kalau begitu, kira-kira kapan ini target Ibu untuk bisa menyelesaikan perencanaan yang ini dulu? Mulai malam ini maunya, Bu. Kalau saya kapan? langsung akan mengerjakannya, kemudian melakukan tes diagnostik awal, Bu, dan kemudian memetakan kebutuhan murid. Oh, ngomong-ngomong, kira-kira tidak ada rekan guru yang bisa membantu Ibu untuk merencanakan ini semua? Siapa ya? Kalau selain Bu Surya, mungkin ada yang dapat teman yang saya dapat bantu, misalnya Bu Nopita, atau teman yang lainnya mungkin boleh yang dapat membantu saya. Nantinya saya akan minta tolong untuk dalam hal misalnya dalam memetakan kebutuhan muridnya. Ya, Bu Ayu, saya siap untuk membantu dan bagus juga kalau Ibu meminta bantuan teman. Nah, kemudian Bu, biar kita tahu mulai dari malam ini sampai nantinya ada progres atau tidak, bagaimana caranya Ibu? Gimana ya? Mungkin kita akan janjian lagi ya, Bu ya. Nah, siapa tahu nanti saya akan bercerita update terbaru mungkin dari ide-ide Ibu. Iya, kalau begitu keren sekali Ibu. Selamat ya Bu, sudah memiliki ide yang jelas untuk pembelajaran ke depannya yang dapat meningkatkan keaktifan murid dalam belajar dan juga jangan lupa kalau ada kesulitan silahkan Ibu minta bantuan tiang atau butuh supportnya gitu. Ya, siap Bu Surya.
Jadi terima kasih Bu Surya atas supportnya. Mungkin kita janjian lagi ya. Ya, siap Bu. Oke, terima kasih Bu Surya. Sama-sama Bu Ayu. Selamat siang Bu Surya. Permisi. Apa kabar Bu Ayu? Eh, baik juga. Eh, hari ini kita boleh ngobrol sebentar, Bu. Apakah akhir-akhir ini Bu Surya ada kendala? Hmm, boleh Bu Ayu, silakan. Bu Ayu sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan sih Bu Ayu sama Bu Ayu sendiri. Em, baik Bu Surya. Coba Bu Surya ceritakan dengan tenang dan santai. Eh, Gini nih Bu, menjelang akhir tahun ini, saya itu lagi bingung Bu, soalnya beban saya punya banyak sekali gitu. Eh, ada saya dipanggil perkuliahan TPG, terus belum lagi tugas CGP yang masih terus sampai bulan Desember awal ini, Bu. Terus mana lagi masalah administrasi di sekolah. Jadi eh, pokoknya ruwet pikiran saya, Bu. Gimana itu, Bu? Wah, wah banyak juga ya kerjanya Ibu Surya sekarang. Berarti sangat berat ya bagi Bu Surya untuk menentukan yang mana lebih dikerjakan. Tapi Bu Surya harus tetap semangat ya. Ya, Bu Ayu, eh, perlu banyak pertimbangan yang mesti saya lakukan, Bu. Karena kayaknya semua tugasnya ini penting semua karena dikejar deadline juga, Bu. Harus selesai kayaknya, Eh, pokoknya kayak gitu, Bu. ya, jadi kalau saya simpulkan berarti masalahnya Ibu mengenai begitu banyak tugas ya Bu ya. Kemudian Ibu bingung yang mana yang lebih dulu dikerjakan. Seperti itu Bu ya. Ya, betul sekali, Bu Ayu. Bagaimana pendapat Bu Ayu mengenai masalah yang saya hadapi ini? Eh, Apakah mungkin Bu Ayu punya solusi mungkin atau ada tindakan yang mesti saya lakukan seperti apa? Atau mungkin Bu Ayu pernah punya permasalahan yang hampir mirip dengan saya, seperti itu Bu. Kayak saya coba minta solusi sama Ibu. Nah, nah, kan dari masalahnya Bu Surya ini kan terus saya ingin tahu apa ada upaya yang Ibu lakukan selama ini. Hmm, Kalau upaya ya yang saya lakukan ya sudah mengoptimalkan pengerjaannya, eh, tugas-tugas tersebut dengan baik. Dan mungkin eh, walaupun harus secara bersamaan terkumpul, belum lagi tugas yang lain menunggu, Bu. Yang penting saya buat dulu, benar salahnya saya juga nggak tahu, Bu. Daripada kalau saya nggak buat, nanti kan jadinya kosong, jadinya nanti saya bisa nilai saya hancur nanti, Bu. Iya, benar sekali tuh Bu Surya. Jadi kalau sekedar solusi ya kalau menurut saya sih ya Bu ya, bagaimana nanti Ibu tuh melihat situasi urgennya dari tingkat mana yang lebih lebih condong utama yang harus lebih dahulu dikerjakan. Jadi artinya semua berjalan dengan sesuai harapan Ibu Surya. Jadi selain itu juga misalnya kalau Ibu masih kepikiran di kelas mengenai handle tuh bisa Ibu bertanya sama teman ada kerjasamanya atau adanya kolaborasi nanti sama temannya.
Dan lagi Ibu harus juga jaga kondisi badan ya Bu ya. Jangan sampai sakit. Ya, baik Bu Ayu, terima kasih atas solusinya. Ya, saya akan memilih tugas yang mana yang lebih penting, Bu, untuk saya kerjakan dalam waktu singkat eh, dan segera saya kerjakan dengan baik. Kerjasama dengan teman, ya saya sudah lakukan, Bu, terutama dalam menjaga kondisi badan, juga saya sering minum vitamin karena harus begadang gitu, Bu, setiap hari. eh, Ya biar terlaksana aja, semua berjalan begitu saja, Bu. Nah, itulah rupanya Bu. Surya bagus sekali. Jadi hanya kita yang bisa mengatur waktu atau membuat jadwal kegiatan. Jadi biar tidak berantakan begitu ya Bu Surya ya. Terus kalau menurut Bu Surya, ini sekarang posisi Bu Surya ini misalnya dari angka 1 sampai 10. Kira-kira Bu Surya berada di angka berapa? Hmm, Kalau mengenai perolehan angka, mungkin saya melihat dengan situasi saya sekarang ini, mungkin saya berada di posisi nomor 7 kayaknya, Bu. Itu kayaknya udah cukup baik bagi saya, Bu. Iya, sama Bu Surya. Kalau saya di posisinya Ibu juga sama seperti itu, pasti di angka level 7. Lanjut, apa rencana Bu Surya ke depannya nanti? Eh, Kalau boleh tahu. Apa ya? Eh, Mungkin saya sebisa mungkin, Bu, nanti mengatur jadwal saya, terus eh, mengerjakan tugas juga yang mana harus lebih dulu saya kerjakan. Misalnya kalau dua-duanya due date-nya harus besok, ya berusaha apa namanya mengerjakan. Yang penting saya juga dapat support dari teman, dapat support juga dari keluarga, begitu sih, Bu, biar lebih semangat menurut saya. Ya, bagus bener tuh Bu. Itu sudah bagus langkah-langkahnya Ibu. Jadi Ibu adanya support juga dari teman, dari keluarga. Jadi semangat dah Ibu dalam mengerjakan tugas. Nah, ini dari sesi terakhir kita ya Bu ya. Sekarang apa yang Ibu dapatkan dari kita selama kita melakukan percakapan dari awal sampai akhir ini loh Bu? Ya, Bu Ayu, eh, ada manfaatnya, di mana awalnya saya merasa bingung harus melakukan apa, tapi akhirnya saya tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi bisa berjalan lancar dan tetap berjuang juga sih demi tujuan pendidikan yang harus saya capai seperti apa begitu. Intinya mungkin juga memanage waktu, harus ada support juga dari keluarga dan rekan kerja seperti itu, Bu. Hmm. Ya Bu Surya, semoga apa yang Ibu capai terlaksana dengan baik, kemudian apa yang Ibu impikan juga akan tercapai. Oke, nanti sampai ketemu lagi ya Bu Surya. Kalau misalnya Ibu pengen curhat atau ini diskusi lagi dengan saya, nanti siap. Saya akan mendengarkan cerita Ibu lagi. Ya, Bu, terima kasih. Pasti saya juga perlu kucing dari Ibu tentang masalah saya nanti mungkin ada di kelas juga ada permasalahan, pasti saya akan eh, bicara sama Ibu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Bu Surya.